Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan menjelaskan terkait tentang betapa pentingnya jumlah pelepah pada tanaman ya. Nanti akan kita lihat perkembangannya. Dia apabila menggunakan songgo 1 dan tanpa songgo ataupun nanti yang udah over pruning itu akan berpengaruh terhadap tanaman atau tidak itu. Nah, nanti akan kita coba, akan kita pelepahnya kita tidak ada songgonya itu, kita nolkan songgonya itu. Nah, nanti kita lihat perkembangannya, itu berapa bulan dia akan mengeluarkan buahnya. Berapa kelihatannya, kita langsung aja, let's go. Bagi teman-teman, ini adalah tanaman kelapa sawit ya. Ini menggunakan sebenarnya ini songgok 0, karena kalau songgok 1 posisinya itu 2 pelepah di bawah buah ya. Kalau ini 1 pelepah, jadi kalau 1 pelepah itu masih dikatakan songgok 0 ya. Nah, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa kedepannya apabila kita gundulkan atau kita over pruningkan dan tidak ada songgo sama sekali. Nanti dia butuh berapa bulan untuk bisa keluar bunga yang baru. Dan biasanya apabila tanaman berumur di bawah 8 tahun ya, maka kedudukan pelepah dia harus mencapai minimal berkisaran 48 sampai 56 pelepah. Dia kalau di bawah 8 tahun ya. Dan apabila di atas 8 tahun, maka kedudukan pelepah yang harus dipertahankan dia berkisar sekitar 40 sampai 48 pelepah. Nah, itu adalah hal yang mutlak yang harus dipertahankan untuk menunjang kebutuhan fotosintesis pada tanaman. Apabila dia berkurang jumlah pelepahnya, maka akan berpengaruh terhadap proses fotosintesis ya. Apabila kita lihat dari performa tanaman ini, nah ini kita anggap aja ini adalah pelepah 1, pelepah kedua, pelepah ketiga, dan atasnya lagi adalah pelepah keempat. Nah, anggaplah ini adalah 4 spiral ya. 4 spiral kita kalikan 8 pelepah per spiralnya. Maka ini baru mencapai 32 pelepah. Nah, ini masih sangat sedikit sekali ya kedudukannya itu, karena masih hitungannya dia adalah over pruning. Dia kelebihan pruning ya. Jadi nggak boleh jumlah pelepahnya segitu, dia harus dipertahankan sampai 48 ya, pelepah minimal yang harus dia pertahankan segitu. Ini kalau over pruning nanti akan berpengaruh di jumlah buahnya. Dan biasanya tanaman dia akan mengeluarkan bunga dia pada pelepah ke-17. Nanti akan saya lihatkan kondisi pelepah 17 di sebelah mana. Nah, disitulah tempat keluarnya bunga yang baru. Oke, ini adalah pelepah 1 ya. Nah, dari pelepah 1 tuh ciri-cirinya masih ada daun yang menutup di bawahnya ya. Nah, itu kita anggap sebagai pelepah ke-1. Terus kita turun ke bawah dari pelepah ke-1 ini ada pelepah ke-9. Nah, kita turun lagi ke bawah lagi, pas lurusnya dari pelepah 9 ini adalah pelepah ke-17. Nah, di daerah sinilah ini akan keluarnya bunga ya. Oke, kita lihat di sampingnya. Nah, ini adalah
spiral pelepah ke-17. Nah, ini adalah tempat keluarnya bunga yang baru ya. Nah, itulah tempat kedudukan, tempat keluarnya bunga kelapa sawit. Jadi mengapa perlu kita pertahankan jumlah pelepahnya? Jadi ada kaitannya dengan itu ya, dengan kedudukan keluarnya bunganya. Apabila over pruning, maka tidak akan keluar bunga yang baru karena kedudukan di pelepah ke-17 di pruning. Jadi akan sulit untuk keluar bunga yang baru ya. Berarti diibaratkan pelepah ini adalah dapurnya. Apabila dapurnya saja dia tidak mencukupi, maka untuk proses fotosintesis dia akan terlambat ya, karena dapurnya kurang. Jadi jumlahnya tidak cukup untuk disebarluaskan ke semua tanaman, hanya cukup untuk beberapa saja. Nah, itulah mengapa harus dipertahankan jumlah pelepahnya ya. Jadi apabila kita ilustrasikan ya, jumlah pelepah itu kalau di bawah umurnya di bawah 8 tahun, maka jumlah pelepahnya harus di angka 48 minimal ya. 48 sampai 50 berapa? 54-an. Nah, itu adalah yang harus dipertahankan. Kenapa? Karena dengan jumlah pelepah segitu itu tanaman akan memproses sintesis, akan menghasilkan suplemen makanan yang akan disebarluaskan ke seluruh tanaman. Dan apabila kondisi itu kurang pelepahnya, maka yang harusnya tanaman itu hanya untuk menyebarluaskan ke, contohnya ini, dia harus memberi makan ke cuma 10 elemen yang harus dia makan. Akan tetapi karena jumlah pelepahnya kurang ataupun jumlahnya berkurang, maka dia harus membagi ke 15 elemen, sehingga dia harus menyamaratakan. Yang harusnya dia bisa makan satu piring, anggaplah satu pelepahnya, sehingga dia bagi menjadi 15 piring gitu, sehingga secara kebutuhan dia tidak mencukupi atau kekurangan. Nah, itulah ibaratkan pelepah seperti itu. Jadi kondisinya tidak boleh terlalu over dan juga tidak boleh terlalu berlebihan, harus sesuai dengan standar ya. Kalau dia menggunakan songo 1, songo 2, songo 2, tidak boleh over dan tidak boleh under. Nah, inilah ketentuan kenapa kita harus menjaga pelepah kelapa sawit, karena memang sangat penting sekali untuk menunjang proses fotosintesa. Dia tiap bulan dia akan keluar bunga yang baru ya. Jadi minimal dia harus 2 bunga per bulan yang keluar. Apabila dia tidak keluar bunganya, maka akan dikategorikan sebagai bentuk cekaman. Bisa karena cekaman air, cekaman pupuk, ataupun cekaman yang lainnya. Jadi untuk mengetahui potensi berapa janjang per tahunnya ya, jadi tanaman rata-rata dia akan memproduksi 2 janjang per bulan ya. Apabila kita kalikan 12 bulan, dan dia akan kita kalikan 80% ya. Jadi 80% itu adalah posisi bunga yang jadi ya. Jadi 20% itu adalah bunga jantan ya. Jadi nggak bisa kita kalikan 100%, karena dalam satu pohon ini terdapat 2 jenis bunga jantan dan bunga betina. Jadi ini kita pengkalinya adalah 80% ya. Jadi kalau 2 dikalikan 12 bulan dikalikan 80%, maka akan ketemu 19 janjang per tahunnya. Itu adalah potensi jumlah janjang per tahun yang akan keluar pada setiap pokok ya. Itu kondisi kalau tidak terjadi cekaman ya. Bisa cekaman karena kemarau panjang,
ataupun karena dia tidak dilakukan pemupukan ya. Itu kalau kondisi standar ya, 2 janjang per pohon per bulannya. Nah, itulah potensi yang harus kita ambil. Apabila tidak tercapai maka terjadi losis ataupun terjadi stres di tanaman. Baik teman-teman, ini adalah pokok yang overpruning ya. Ini dulu pernah saya buat pengamatan di sini di pohon ini untuk pengamatan umur buah, umur 1 bulan sampai umur 6 bulan ya. Dulu di sini kondisinya buahnya banyak di sini. Nah, ini karena dilakukan overpruning, dihabiskan pelepahnya sehingga tidak ada bunga yang muncul ya. Dulu saya ngamatin di bulan Mei 2022. Di sini kondisinya buahnya banyak muter di sini nih. Nah, ini saya lihatkan ada bekas fotonya, posisi saya ngambilnya ya. Jadi dulu posisinya emang menghadap ke jalan sedikit fotonya. Ini saya lihatkan di situ bahwa dulu di sini pernah ada buahnya banyak. Nah sekarang dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli Agustus ini sudah hampir 5 bulan. Ini belum ada bunga yang muncul lagi ya posisinya. Ini kita lihat kan. Kosong ya. Jadi intinya apa? Intinya kita harus menjaga songgo kedudukan pelepahnya. Minimal kalau sudah tanaman masih muda gini, minimal 3 pelepah di bawah buah. Itu yang harus dijaga. Itu betapa pentingnya kita menjaga pelepah agar buah kita tetap keluar dan tetap maksimal. Oke, nanti di lain waktu saya jelaskan bagaimana kita menghitung jumlah pelepah per pohonnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.